Pagi Bu. Pagi. Perkenalkan, nama saya Hendy Perdana. Saya mahasiswa gizi Universitas Aisyah Prinsewu. Sebelumnya Ibu namanya siapa? Nama saya Sri Wahyuni, biasa dipanggilnya. Lagi menyusui? Iya. Anak usia berapa Ibu? Usia 6 bulan sekarang. Oke. Tujuan saya di sini ingin memberikan sedikit informasi mengenai gizi untuk Ibu menyusui. Sebelumnya Ibu sering nggak ke posyandu atau kelas ibu balita gitu? Rajin ya. Oke. Di sana pernah dapat mengenai gizi ibu menyusui? Pernah kemarin itu sekali, tapi udah lama. Lama ya. Oke. Saya di sini sedikit buat nge-refreshing ya untuk memantapkan pengetahuan dunia. Oke. Sebelumnya ibu ingat nggak apa sih gizi seimbang untuk ibu menyusui itu? Gizi seimbang itu apa sih? Lima sempurna ya, artinya ada proteinnya, terus ada lemaknya, terus ada karbohidratnya. Oke, gitu ya. Sempurna itu seperti itu. Lima sempurna ya Bu ya. Oke. Untuk sekarang itu namanya gizi seimbang Bu. Hampir sama prinsipnya sebenarnya kayak pasar lima sempurna gitu kan. Makanan pokok, lauk ya, sayur, susu gitu ya. Untuk sekarang namanya gizi seimbang. Terus gizi seimbang itu, jadi gizi seimbang untuk ibu menyusui itu untuk memenuhi kebutuhan ibu dan si adik gitu ya. Jadi makannya harus aneka ragam. Kalau namanya sekarang beraneka ragam. Seimbang itu beraneka ragam. Jadi harus ada makanan pokoknya ya kayak nasi, boleh jagung, mentah gitu ya. Singkong, harus ada lauk nabati, lauk hewani itu kayak tahu, tempe gitu ya. Lauk hewani kayak telur, daging, ayam. Ya susu juga boleh untuk mengganti si protein hewani. Terus ada sayur sama buah. Sama buah ya banyak beraneka ragam. Di sini kalau sini banyak sayurnya apa tuh Bu? Kalau di sini biasanya ada bayam, ada kangkung, ada sayur manis, banyak. Oke, itu buat konsumsi nggak apa-apa, bagus juga. Jadi nggak perlu kalau untuk di sini tuh nggak perlu mahal, nggak perlu yang macam-macam. Yang penting ada di sekitar ibu ya, yang mudah didapat dan harganya juga bisa terjangkau. Kalau energi minimal 2.400. Gimana sih caranya? Nah jadi itu setara dengan 6 kali makan ya. 3 kali makan utama, makan pagi, makan siang, makan sore, 3 kali selingan ya, pagi jam 10 pagi, terus sore sekitar jam 4, dan malam itu setelah makan malam jam 7 atau jam 8 ya. Itu untuk memenuhi kebutuhan ibu ya, nanti asinya kualitasnya bagus, nasinya banyak gitu ya. Untuk kebutuhan zat gizi sendiri itu dibagi 3 ya Bu ya, ada zat pembangun, zat pengatur, dan zat tenaga ya. Untuk zat tenaga sendiri itu tadi makanan pokok. Makanan pokok itu sumber tenaga utama untuk ibu dalam beraktivitas, terus itu untuk memenuhi semua kebutuhan ibu, tenaga buat beraktivitas, menyusui, apapun yang ibu lakukan di aktivitas sehari-hari gitu. Terus ada lagi zat pembangun. Zat pembangun ini dari protein ya. Untuk itu biasanya sih kalau fungsinya untuk mengganti sel-sel yang rusak di tubuh atau mengganti protein-protein yang keluar untuk anak bebeknya ya. Terus ada zat pengatur, itu vitamin dan mineral untuk mengatur metabolisme kita. Untuk zat tenaga sendiri tadi ya ditambahkan sekitar 65 gram per hari atau satu setengah porsi nasi, setara seperti itu. Terus itu kalau untuk kebutuhan proteinnya biasanya protein itu sampai 4 porsi lauk ya. Jadi bisa gini, ibu konsumsi biasanya nih kalau kita konsumsi lauk biasanya satu-satu tuh ya, lauknya batinnya sekali, lauk hewannya sekali. Nah biasanya kalau kita makan itu biasanya ditambahin nih, jadi lauk hewannya bisa 2 dan sekarang ada 2, lauk nabatinya juga 2, jadi lebih banyak porsinya ya untuk memenuhi kebutuhan protein. Kebutuhan cairan nih, ibu menyusui sangat membutuhkan cairan agar dapat menghasilkan air susu dengan cepat dan dengan volume yang bagus gitu, yang banyak ya. Nah biasanya itu minimum 2-3 liter per hari ya, berarti atau 8 gelas lah ya gitu. Sehari bisa juga sampai 12-13 sehari gitu, tergantung seberapa sering ada menyusunya gitu ya, dan tergantung banyaknya volume cairan yang keluar dari tubuh gitu. Nah
terutama saat panas nih, biasanya kan banyak tuh buat dari keringat kita banyak ya, atau musim hujan. Kalau misalnya kita pasti banyak kencing ya kan gitu. Dianjurkan lebih dari 8 gelas per hari, cuman nggak apa-apa, minimal tuh 8 gelas per hari. Nah, untuk sumber makanannya sendiri, ini kan ada kita bahas, ada makanan pokok, ada lauk alami, lauk nabati, sayur dan buah ya. Untuk makanan pokok sendiri ya ibu sudah tahu lah ya, kayak misalkan nasi, kentang, jagung gitu ya. Kalau misalnya bosan, kalau bosan nasi bisa diganti jagung, karena dia sama-sama sumber karbohidrat atau sama-sama makanan pokok gitu ya. Terus untuk lauk nabati, tadi ada tahu, tempe, dan sama. Untuk lauk hewannya sendiri tadi ya bu, ikan ya, telur, daging gitu. Nah, terus dari sayur sama buah banyak. Di sini kan tadi kata ibu sayurnya banyaknya bayam gitu ya. Boleh. Kalau mau lebih bagus lagi untuk ASI, biasanya sih dianjurkan makan sayur daun kelor. Di sini ada ibu. Ada ya. Ada ya, di tanjakan pinggir jalan ya. Iya. Boleh daun kelor untuk menambah ASI-nya, atau daun katuk gitu ya. Kan sering dengar ya daun katuk untuk melancarkan ASI gitu. Terus itu buah-buahan, buah apa aja yang ada di sini, boleh pisang, boleh pepaya, kalau ada mangga ya mangga, nggak mesti harus beli di supermarket. Tapi ibu nanam sendiri di halaman rumah juga bisa. Di halaman rumah ibu ada? Pisang banyak ya, oke boleh. Terus, nah satu lagi, kan biasanya kita di masyarakatnya ada mitos-mitos ya, mitos-mitos bahwa kita nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, banyak tantangan, banyak larangan. Sebenarnya nggak usah ada banyak tantangan atau larangan gitu. Untuk ibu menyusui nggak ada batasan makanan ya. Tadi harus yang jelas prinsipnya adalah harus gizi seimbang. Jadi nggak perlu takut. Kalau kata anak tua, ini nggak boleh makan ikan, nanti anaknya amis bla 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 gitu kan ya, banyak tantangannya itu ya, nggak usah takut. Kasih aja, makan aja yang memang ada yang tersedia. Yang penting dari prinsipnya adalah seimbang gitu ya. Terus ya mungkin yang nggak boleh sama sekali kayak misalkan alkohol ya, itu karena kalau alkohol itu biasanya akan memacu ada suatu hormon memacu penghambatan pengeluaran hormon untuk melancar ASI. Jadi ASInya akan tercumbat, ASInya akan nggak lancar lagi gitu. Terus kafein, sebenarnya nggak apa-apa sih minum kopi, terus sekali nggak apa-apa. Atau minum teh, kalau teh juga banyak tuh kafeinnya. Tapi diatur ya setiap hari gitu ya. Sesekali aja. Takutnya nanti kalau misalkan namanya kita ibu menyusui, anak kita masih kecil, biasanya kan tidurnya kurang, kurang istirahat. Nah, apalagi kalau misalnya kita minum kopi, tambah tuh melek nggak ngantuk kan, nggak tidur kita nggak istirahat, ujungnya nanti kita stres, kurang istirahat juga akan mempengaruhi pengeluaran ASI. Nah, itu aja sih. Mungkin ada yang ditanyakan ibu? Saya pikir cukup ya, cukup banyak sekali. Banyak ya, oke, saya bisa terima ya. Oke, mungkin kalau misalkan ada yang mau ditanya, boleh nanti dihubungi aja nomor yang saya kasih ke ibu ya, nomor itu. Kalau mau konsultasi online boleh ya, yang penting lancar kan ASInya ya. Alhamdulillah lancar. Oke, semoga terus lancar sampai anaknya nanti umur 2 tahun, jadi tidak ada hambatan ya. Yang penting makannya dijaga, makannya harus dijaga. Jadi terima kasih ya. Oh ya, sama-sama, terima kasih juga.